Baik, selamat pagi, Pak Purnomo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan prinsip dasar pewarnaan imunohistokimia. Boleh di next? Baik, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Alia Nuraini. Yang kedua, Adi Dinda Azahra. Yang ketiga, Elsa Octavia. Yang keempat, Wanda Hamida. Yang terakhir, saya sendiri, Widowati Sumanisya. Boleh di next? Baik, selanjutnya metode deteksi protein. Yang pertama, ELISA, gel electrophoresis, Wells blood, immunoprecistation, spectrophotometry, enzyme assay, immunohistochemistry. Immunohistochemistry apa yang baik? Antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan informasi lokasi yang pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian sel, misalnya apoptosis. Boleh di next? Selanjutnya pengertian imunohistokimia atau immunohistochemistry atau IHC merupakan teknik pewarnaan histologi yang memungkinkan pendeteksi antigen, jaringan, atau marker pada berbagai spesimen dengan menggunakan prinsip interaksi antigen-antibodi yang spesifik. Antibodi digunakan untuk memvisualisasikan bagian tertentu dari jaringan. Imunohistokimia diambil dari nama immune yang menunjukkan prinsip dasar dalam proses ini ialah respon imun, yaitu reaksi antara antigen dan antibodi, serta histo yang menunjukkan jaringan sebagai mikroskopis. Produk reaktif imun dapat divisualisasikan dengan penanda termasuk pewarna fluoresen, enzim secara umum, unsur radioaktif. Pada prinsipnya, IHC didasarkan pada ikatan antar antibodi primer monoklonal atau poliklonal yang mengikat antigen pada jaringan membentuk kompleks imun. Untuk diikat oleh antibodi sekunder yang terkonjugasi, enzim seperti peroxidase ketika kromogen tertentu ditambahkan, enzim tersebut mampu mengubah kromogen menjadi warna tertentu yang tidak dapat larut dan dapat kita identifikasikan di dalam mikroskop. Next. Selanjutnya, immunohistochemistry. Antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan lokasi informasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misalnya apoptosis. Boleh di next? Baik, imunohistokimia atau IHC menggabungkan teknik histologi, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHK memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada sejarah dari IHC. Itu pada tahun 1945, Albert Kohns first menggunakan antibodi berlabel pewarna fluorescence untuk memvisualisasikan jaringan. Selanjutnya, pewarna fluorescence ini yang pertama menempel pada antibodi adalah fluorescence isotionic isotiosinate atau FITC yang memancarkan fluoresensi berwarna hijau. Selanjutnya, sebuah mikroskop fluoresensi diperlukan untuk memvisualisasikan fluorokrom ini, dan mereka cenderung memudar. Morfologinya juga sulit untuk ditunjukkan. Karena keterbatasan tersebut, maka metode IHC ini dikembangkan. Nah, di sini enzim digunakan sebagai label dan divisualisasikan dengan kromagen yang sesuai dengan menggunakan mikroskop cahaya. Pada tahun 1966, perlabelan enzim pertama kali dikembangkan. Enzim yang digunakan ini adalah horseradish peroksidase atau HRP, dikenal juga sebagai teknik imunoperoksidase. Nah, teknik ini dilakukan pada jaringan yang beku. Pada tahun 1974, IHC dilakukan untuk pertama kalinya pada sampel blok parafin. Pada tahun 1981, pengembangan avidin, biotin labeling, dan pada tahun 1991, teknik heat induced antigen retrieval pada IHC. Selanjutnya pada tahun 1995, pengembangan teknologi polimer. Antigen seluler apa yang bisa dibuat oleh target? Itu ada sitoplasmik, nuklear, sel membran, lipids, dan protein. Selanjutnya ada pertimbangan penting untuk metode dari IHC itu. Yang pertama ada pemilihan antibody, fiksasinya, sectioning, antigen retrieval, dan blocking. Dan juga kontrol, metode direct, metode indirect, immunoenzim, fluorescence, dan multiple labeling. Selanjutnya ada perbandingan dari monoklonal dan poliklonal. Untuk monoklonal ini, dia menggunakan mouse or rabbit hybridoma, cenderung lebih bersih, sangat konstan batch to batch, dan lebih cenderung mendapatkan hasil yang negatif palsu. Sedangkan untuk poliklonal itu banyak spesies yang berbeda, cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, dan bisa memiliki aviditas atau afinitas yang sangat berbeda batch tahui. Selanjutnya untuk terminologisnya, antibody divalidasi untuk aplikasi itu IFV, IHC with fluorescence, dan WB, ELISA, IP, dan lain-lain. Antigen adalah molekul yang menginduksi pembentukan antibody. Bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibody itu dikenal sebagai epitop atau antigen determinan. Selanjutnya ada antibody. IgG adalah antibody yang paling sering digunakan untuk metode IHC. Para top antibody ini berikatan dengan epitop antigen. ABS juga protein, sehingga setiap bagian dari antibody dapat dengan sendirinya berfungsi sebagai epitop untuk menginduksi formasi antibody yang mana antibody ini merupakan sekunder. Nah, teknik IHC ini membuktikan bahwa molekul Ig dapat berfungsi baik sebagai antibody dan antigen. Antibodi monoklonal lebih baik daripada poliklonal antibodi. Antibodi poliklonal memberikan pewarnaan yang tidak spesifik. Selanjutnya ada antibodi sebagai antigen. Antibodi anti-A akan mengikat secara spesifik antigen A di bagian jaringan. Antigen B digambarkan sebagai determinan antigenik kedua yang merupakan bagian dari molekul anti-A. Antibodi anti-B yang dibuat dalam spesies kedua akan mengikat determinan ini. Dengan demikian, anti-B yang disebut antibodi sekunder dapat digunakan untuk menemukan lokasi pengikatan anti-A, antibodi primer, di bagian jaringan. Nah, IHC ini dapat dilakukan pada formalin fix paraffin embed section, frozen section, smears, imprints, dan cytospins. Berikut adalah ilustrasi dari prinsip dasar metode IHC. Untuk slide selanjutnya,
Baik, untuk selanjutnya ada prinsip pewarnaan imunohistokimia. Yang pertama ada reaksi enzim. Reaksi enzim dalam imunohistokimia adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi dan memvisualisasikan antigen dalam jaringan menggunakan reaksi enzimatik. Teknik ini menggabungkan prinsip imunologi dengan teknik histokimia dan sering digunakan untuk mengidentifikasi lokasi spesifik protein atau antigen dalam preparat jaringan. Di sini tertera gambar ilustrasi. Selanjutnya ada metode pewarnaan imunohistokimia. Metode pewarnaan imunohistokimia sendiri terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, ada metode primer berlabel reaksi dua gambaran, yang dimana ada gambaran direct method ada pada tabel A dan gambaran indirect method pada tabel B. Lalu ada metode tidak langsung atau indirect. AB primer tak berlabel direaksikan ke AG pada jaringan. Conjugate second AB direaksikan ke AB primer. Selanjutnya ada metode avidin biotin kompleks atau ABC. Metode avidin biotin kompleks menggunakan enzim peroksidase yang berikatan dengan ikatan biotin avidin. Avidin tersebut akan berikatan dengan biotin pada antibodi sekunder. Peroksidase pada ikatan ABC akan bereaksi dengan H2O2 yang diberikan bersama kromogen sehingga menimbulkan visualisasi warna pada sel yang mengandung antigen, di mana proses awal terjadinya antigen berikatan dengan antibodi primer. Kemudian, antibodi primer berikatan dengan antibodi sekunder yang berlabel biotin. Biotin yang berada pada antibodi sekunder akan diikat oleh ABC yang mengandung peroksidase. Dan peroksidase pada rangkaian avidin biotin akan bereaksi dengan substrat H2O2 atau kromogen. Lalu ada metode streptavidin peroksidase. Metode streptavidin peroksidase menggunakan enzim peroksidase yang berikatan langsung dengan streptavidin. Streptavidin yang mengandung peroksidase akan mengenali biotin pada antibodi sekunder. Peroksidase yang pada ikatan streptavidin akan bereaksi dengan H2O2 yang diberikan bersama kromogen sehingga menimbulkan visualisasi warna pada sel yang mengandung antigen, di mana proses awal terjadi ketika antigen berikatan dengan antibodi primer, kemudian antibodi sekunder yang berlabel akan berikatan dengan antibodi primer. Biotin pada antibodi sekunder diikat oleh streptavidin yang mengandung peroksidase, dan peroksidase akan bereaksi dengan substrat. Lalu ada metode streptavidin peroksidase. Metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptavidin dengan avidin dan konjugasi secara langsung. Streptavidin menjadi molekul enzim. Streptavidin diisolasi dari bakteri Streptomyces avidni. Penggunaan streptavidin pada avidin sebagai berikut. Yang pertama, streptavidin tidak ada karbohidrat. Kedua, elektriknya mendekati normal. Ketiga, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BS. Baik, selanjutnya ada metode pewarnaan imunohistokimia, yaitu bagian metode peroksidase antiperoksida atau PAP. Metode peroksidase antiperoksidase atau PAP menggunakan enzim peroksidase yang berikatan dengan antibodi, di mana antibodi primer pada PAP yang digunakan berasal dari spesies yang sama.
Misalkan, antibodi primer yang digunakan adalah mouse monoklonal, maka PAP juga harus dalam mouse. Begitu juga bila antibodi primer spesies rabbit, maka antibodi pada PAP juga dalam rabbit. Metode ini menggunakan antibodi sekunder yang tidak terkonjugasi atau unconjugated secondary antibody, di mana spesies antibodi sekunder merupakan antibodi primer, yaitu bila antibodi primer adalah mouse, maka antibodi sekunder adalah anti-mouse. Begitu juga bila antibodi primer adalah rabbit, maka antibodi sekunder adalah anti-rabbit. Metode alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase. Metode alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase atau APAAP adalah salah satu teknik yang efektif untuk mendeteksi protein atau antigen tertentu dalam sampel biologis dengan menggunakan alkalin fosfatase sebagai label. Metode polymer based labeling. Metode polymer based labeling dalam imunohistokimia menggunakan polimer kompak yang terkonjugasi dengan banyak antibodi. Ini memungkinkan deteksi antigen dengan sensitivitas yang lebih tinggi dan spesifisitas yang lebih baik. Metode ini lebih sensitif dibandingkan dengan teknik labeling tradisional karena penggunaan polimer memungkinkan pengikatan beberapa antibodi sekunder pada suatu molekul, meningkatkan intensitas sinyal. Metode double stain atau pewarnaan ganda. Metode double stain atau pewarnaan ganda dalam imunohistokimia digunakan untuk mendeteksi dua antigen berbeda dalam satu preparat jaringan. Teknik ini memungkinkan identifikasi dan perbandingan dua molekul target secara bersamaan. Metode double stain ini sangat berguna untuk mempelajari interaksi atau kolokalitas antara dua protein atau molekul dalam jaringan, memberikan informasi yang lebih bagus memberikan informasi yang lebih mendalam tentang hubungan biologis dan proses patologis. Selanjutnya ada prosedur imunohistokimia. Yang pertama, deparafinisasi dan rehidrasi. Deparafinisasi merupakan proses untuk menghilangkan parafin yang terdapat pada jaringan. Rehidrasi dengan pengenceran etanol bertingkat untuk menghilangkan parafin yang ada dalam jaringan. Lalu yang kedua, ada endogenous peroksidase blocking, merupakan proses yang sangat penting dalam imunohistokimia. Aktivitas dalam jaringan dan reaksi dengan antibodi menyebabkan non-specific background staining. Lalu yang ketiga, ada antigen retrieval, untuk mengembalikan struktur protein atau antigen yang rusak pada enzymatic dan heat-induced epitope retrieval atau HIAR. Yang keempat ada endogenous peroxidase blocking. Itu akan berikatan dengan protein non-spesifik yang ada pada jaringan sehingga akan membatasi adanya ikatan dengan antibodi. Protein blocking dapat dilakukan menggunakan normal serum atau larutan blocking, statin, tripton kasein, pepton, non-fast dry milk, dan kasein. Yang kelima, inkubasi protein. Antibodi adalah bagian dari pertahanan tubuh untuk menghilangkan atau mencegah adanya zat asing masuk ke dalam tubuh. Ada dua macam jenis antibodi, yaitu antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Antibodi ini hanya mengandung satu macam molekul antibodi yang hanya akan mengenali satu macam antigen. Inkubasi diperlukan pada proses inkubasi antibodi primer. Kondisi antibodi dipengaruhi afinitas, suhu, karakteristik jaringan, dan prosedur. Cara kerja imunohistokimia.
Yang pertama itu ada deparafinisasi, yaitu merendam preparat pada sil-1, sil-2 secara berurutan selama 10 menit. Lalu dilanjutkan dengan rehidrasi, yaitu rendam preparat pada alkohol bertingkat, alkohol absolut 1, 2, 3, alkohol 95%, alkohol 80%, dan alkohol 70% secara berurutan selama 5 menit. Lalu dilakukan pencucian. Dilakukan pencucian dengan air deionisasi selama 2 menit, lakukan sebanyak 2 kali. Lalu ke tahap selanjutnya itu ada endogenous peroksidase blocking. Teteskan H2O2 3% ke preparat secara perlahan untuk memblok enzim peroksidase dalam sel. Lalu diamkan di suhu kamar selama 15 menit dalam larutan H2O2 30%. Terakhir, cuci preparat dengan PBS selama 3 menit, ulangi 3 kali. Selanjutnya ada antigen retrieval dengan cara preparat direndam dengan TBS atau citrate buffer solution, lalu dilakukan pemanasan dengan suhu dan waktu tertentu dalam microwave inkubator. Selanjutnya ada protein blocking. Protein blocking dapat dilakukan menggunakan normal serum atau larutan blocking seperti Bovi serum albumin atau BSA, gelatin, dan tripton casein pepton. Lalu bersihkan kertas absorben dengan PBS, tambahkan serum normal 5%, tambah antibodi sekunder dengan jenis spesies yang sama atau mirip. Setetes-setetes pada kertas absorben, lalu dilakukan pemblokiran pada suhu 30 derajat Celcius selama setengah jam. Jika ada cairan di sekitar jaringan preparat, dikeringkan dengan kertas absorben. Kemudian, buat tanda lingkaran dengan oil pen di sekitar jaringan yang akan diamati. Lalu, teteskan antibodi primer yang telah diencerkan. Tidak memiliki kontrol negatifnya. Setelah ditambahkan antibodi primer yang telah diencerkan, preparat diletakkan pada wadah basah dan disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius semalaman. Kemudian preparat dicuci dengan PBS sebanyak 3 kali, masing-masing selama 2 menit. Keringkan preparat dengan kertas absorben, lalu ditambahkan antibodi sekunder terkonjugasi HRP dan inkubasi dalam suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian pengecatan dilakukan dengan imunohistokimia indirect, metode yang menunjukkan sel yang mengekspresikan protein P53. Sel yang mengekspresikan P53 ditunjukkan dengan sel yang berwarna coklat, diamati dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000 kali. Ditunjukkan dengan tanda panah merah, preparat diligasikan antibodi monoklonal P53, antibodi sekunder terlabel peroksidase. Kemudian dikarakterisasi dengan double staining menggunakan DAB dan hematoxylin eosin menunjukkan sel yang mengekspresikan P53. Berikut gambar dari preparat ekstrak etanolik kulit citrus reticulata 750 mg per kilo BB menginduksi ekspresi P53 pada sel epitel kelenjar payudara tikus yang diinduksi di MBA. Berikut keterangan piktomikrograf keratin yang diwarnai dengan H dan E dan pewarnaan khusus yang berbeda di pembesaran 10 kali. Lalu ada kontrol pada pewarnaan imunohistokimia, sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil analisis. Ada kontrol positif, kontrol negatif, spesifik negatif kontrol atau reagen kontrol, non-spesifik negatif kontrol, tisu kontrol, atau internal kontrol. Lalu ada kontrol positif, tujuannya mengecek prosedur, kualitas reagen, jaringan lain yang mengandung antigen,
understudy atau ikut semua tahap. Prosedur, tahap, durasi, reagensia, spesifitas, konsentrasi, retrieval harus positif. Positif lemah, sensitivitas. Kontrol negatif, spesifik negatif kontrol tujuannya untuk mengecek spesifitas antibodi primer, jaringan lain tanpa antigen, understudy ikut semua tahap. Jaringan khusus, tahap AB primer diganti serum normal, harus negatif, positif lemah, atau non-spesifik sebagai baseline. Non-spesifik negatif kontrol tujuannya mengecek non-spesifik background staining pada sampel jaringan yang sama dengan sampel pasien. AB primer diganti atau ditiadakan, harus negatif, hasil positif dijadikan baseline, interpretasi slide kasus. Kontrol internal, sel yang mengandung AG understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien, sebagai kontrol positif terbalik. Berikut merupakan daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.